Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Sahabat online rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat online yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana halnya badan yang memiliki penyakit, begitu pula halnya yang namanya hati yang memiliki penyakit pula. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya adalah memiliki keras hati. Apa maksud dari memiliki keras hati? Qaswatul qalbi, hati yang keras. Keras hati maknanya adalah seseorang yang memiliki hati yang sangat keras. Dengan hati yang sangat keras, dia tidak mempan nasihat, baik nasihat berupa kata-kata, peringatan berupa lisan, baik itu berupa tausiah, mau'izah hasanah, perintah dan yang lain-lain, maupun peringatan berupa kejadian-kejadian alam yang terjadi di sekitar kita. Apakah itu bentuknya bencana alam, wabah penyakit, termasuk corona yang saat ini belum habis, itu adalah bagian dari peringatan, nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat online yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit keras hati adalah merupakan bagian dari sifat-sifat orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Awala yarawna, apakah mereka tidak memperhatikan, annahum yuftanun, bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik sudah diberikan peringatan, diberikan fitnah, diberikan ujian, fi kulli 'amin marratan, dalam setiap tahun, marratan terkadang satu kali, au marrataini terkadang juga dua kali, summa la yatubuna, tapi sayang mereka tidak juga bertaubat, tidak juga insaf, tidak juga menyadari kesalahannya, walahum yadzakkarun, dan mereka juga tidak mengambil pelajaran dari musibah yang terjadi. Sahabat online yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak termasuk bagian dari orang munafik karena kita memiliki sifat keras hati. Adalah satu keharusan bahwa ketika seseorang memiliki penyakit keras hati, harus diobati. Lalu caranya bagaimana mengobati penyakit keras hati? Syekh Ibrahim Al-Khawwas memberikan nasihat, resep
untuk mengobati penyakit keras hati. Qala Ibrahimul Khawwas, berkata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, dawaul qalbi khamsatu asya'a, obat penyakit hati khamsatu asya', ada 5 perkara. Qiraatul Qur'ani bitadabbur, yang pertama baca Quran dengan merenungi, memahami, mentadaburi maknanya. Wa khada'ul batni, yang kedua mengosongkan perut, tahan haus, tahan lapar karena berpuasa. Wa qiyamul lail, yang ketiga senantiasa qiyamul lail. Wa tadarru inda sahri, yang keempat munajat dengan tadarru, memohon kepada Allah dengan rendah hati inda sahri, ketika di waktu sahur. Wa mujalasatus sholihin, yang kelima berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sahabat online rahimakumullah, Ramadan sekarang saat yang tepat untuk mengobati penyakit hati. Kenapa? Karena memang di saat Ramadan kita dianjurkan untuk tadarus Al-Quran, qiraatul Quran bitadabbur. Tadarus maknanya adalah baca dengan memahami maknanya. Berarti Ramadan sekarang saatnya kita untuk mengobati penyakit hati dengan cara qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni. Yuk, puasa yang kita lakukan di Ramadan ini kita jadikan sebagai obat untuk mengobati penyakit keras hati. Ramadan mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk puasa harus puasa. Yang ketiganya, qiyamul lail. Bukankah di Ramadan kita dianjurkan tarawih? Bukankah di Ramadan kita dianjurkan sholat hajat, sholat witir, sholat taubat, sholat tahajud, dan yang lain-lainnya? Saat inilah mari kita sama-sama obati penyakit hati kita dengan cara kita jaga sholat tarawih kita, jaga witir kita, jaga tahajud kita, jaga sholat taubat kita. Yang keempatnya, munajat dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Allah ketika sahur. Kalau sebelum Ramadan sulit untuk bangun sahur itu, tapi saat ini rasanya tidak sulit untuk bangun sahur, karena setiap sahur di masjid, di mushola kita selalu diingatkan untuk kita sahur. Dan ini kesempatan bagi kita di saat waktu sahur, bukan hanya sekedar makan sahur, tapi gunakanlah waktu sahur untuk tadarru, munajat dengan merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah obat penyakit keras hati. Wa mujalatus sholihin, kumpul dengan orang-orang soleh. Bukankah masjid, mushola sekarang ini ramai dengan orang-orang yang beribadah? Artinya ramai dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga yuk kita jadikan Ramadan ini adalah untuk mengobati penyakit keras hati kita, agar dengan terobati penyakit keras hati kita, maka tidak akan terulang lagi musibah yang menimpa kita sebagai peringatan kepada kita. Insya Allah, kalau ini bisa kita lakukan dengan syarat kompak seluruh orang Islam melakukan ini, insya Allah musibah yang saat ini pandemi corona akan segera berlalu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.